Selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat GPDI Theophilus. Malam ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya mau angkat dari seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab bernama Yosua. Generasi Yosua adalah generasi pentuntas. Diawali oleh hambanya Musa, lalu dituntaskan oleh seorang yang bernama Yosua. Di dalam Yosua pasal yang ke-24, Yosua kembali mengingatkan kepada bangsa Israel untuk mereka beribadah kepada Allah. Yosua mengingatkan kembali bagaimana penyertaan Allah terhadap bangsa Israel yang sangat ajaib, dimulai saat mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka keluar, mereka bebas, mereka merdeka dari perbudakan. Bagaimana Allah menyatakan kuasanya yang luar biasa. Laut Teberau terbelah menjadi dua. Mereka lewat di tengah-tengah tanah yang kering. Pertolongan Tuhan di padang gurun. Ketika mereka membutuhkan makanan, Allah kirimkan makanan dari surga. Ketika mereka menghadapi musuh-musuh di sekitar, bangsa-bangsa Kanaan, orang Feris, orang Het, tangan Tuhan dengan sangat ajaib menolong mereka sehingga mereka mengalami kemenangan. Di saat mereka membutuhkan pertolongan datang dari Allah. Itu sebab Yosua mengingatkan kembali kepada bangsa Israel, pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah. Karena saat itu orang-orang Israel memegang tradisi ada Allah-Allah lain yang mereka sembah. Mereka beribadah kepada Allah lain. Itu sebab hari itu Yosua memberi pilihan kepada bangsa Israel. Pilihlah kepada siapa engkau akan beribadah. Dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bangsa Israel lupa. Bangsa Israel meninggalkan Allah. Mereka lupa akan pertolongan Tuhan. Mereka tergiur dengan berkat-berkat yang mereka alami. Mereka tergiur dengan mujizat-mujizat yang mereka alami. Sehingga mereka berpaling kepada Allah lain. Yosua mengingatkan dan memberi pilihan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau akan beribadah. Tetapi Yosua mempunyai satu komitmen yang luar biasa. Aku dan seisi rumahku. Yosua memilih untuk beribadah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kondisi Yosua dan kondisi kita tidak berbeda. Hari ini kita diperhadapkan oleh berbagai banyak masalah. Situasi pandemi COVID-19 membuat perhatian kita menjadi pecah, membuat konsentrasi kita kepada Tuhan semakin buyar. Ibadah tatap muka belum bisa diadakan, membuat tanda tanya besar kepada kita. Apakah Allah ada? Apakah Allah menolong? Kalau Allah ada, mengapa begitu banyak anak Tuhan yang meninggal? Kalau Allah menolong, mengapa COVID-19 tidak kunjung selesai? Banyak pertanyaan, banyak situasi yang membuat kita lupa akan berkat Tuhan. Banyak sekali situasi sekarang, kondisi sekarang yang sangat mengkhawatirkan, membuat kita lupa Allah kita berkuasa. Allah kita telah memberi pertolongan. Allah kita telah menyatakan mujizat-mujizatnya kepada kita. Situasi sekarang membuat kita lupa semuanya. Sehingga banyak anak Tuhan memutuskan untuk tidak beribadah, untuk meninggalkan Tuhan. Hari ini pilihan ada di tangan kita. Seperti Yosua telah memilih, aku dan seisi rumahku, aku akan tetap beribadah kepada Allah. Biarlah pilihan Yosua ini menjadi pilihan kita, jemaat GPDI Theophilus. Walaupun kita belum bisa ibadah tatap muka, walaupun ibadah kita secara online, tapi Bapak Ibu ambil keputusan malam hari ini, aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Karena di dalam ibadah Bapak Ibu, kita akan menikmati hadirat Tuhan.
Di dalam kita beribadah kepada Tuhan, kita menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Itu sebab besok kita akan ibadah online. Bapak Ibu, jangan tinggalkan jam-jam ibadah yang ada. Kepala keluarga, para imam, panggil seisi rumah, seluruh keluarga untuk kita ada dalam suatu mezbah ibadah kepada Tuhan. Persembahan yang terbaik adalah persembahan hidup kita. Walaupun kita hanya melihat TV, walaupun kita hanya melihat gadget, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, sukacita surga tetap akan kita nikmati. Itu sebab Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali sekali lagi, besok kita akan ada ibadah secara online. Jam 6 pagi lewat channel YouTube gereja kita. Mari Bapak Ibu bergabung, ikut dalam ibadah, memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan menikmati Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Tuhan hadir di tiap keluarga-keluarga yang ada. Tuhan hadir memberkati, memulihkan hidup kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat.